laut itu sudah menjadi kewenangan Aceh. Tapi di lapangan kawan-kawan ini berhadapan dengan peraturan-peraturan yang bersifat nasional, yaitu permen yang justru notabene-nya kurangi kewenangan Aceh ini. Kita langsung persilakan kepada Pak Mukhlis Mukhtar. 15 tahun perdamaian Aceh, Pak Mukhlis, kira-kira komponen-komponen yang seharusnya mengawasi jalannya pembangunan di Aceh, apakah ini sudah berjalan maksimal? Apa yang sudah kira-kira kita raih selama ini dan apa yang belum, dan bagaimana seharusnya 15 tahun perdamaian Aceh, seharusnya Aceh sudah sedemikian maju dengan dana yang sangat luar biasa banyaknya. Tapi bagaimana kira-kira pandangan Pak Mukhlis perkembangan Aceh sejauh ini? Silakan Pak Mukhlis Mukhtar. Mungkin saya akan menyampaikan dari perspektif sejarah, ya. Karena nanti akan sampai kepada pengawasannya. Karena begini, saya lihat menurut sejarahnya, kan, sebenarnya damai Aceh itu kan sebuah perjanjian, ya, sebuah komitmen. Karena pada tahapan MOU itu kan komitmen. Kemudian pada tataran UUPA itu menjadi penjabaran dari komitmen para pihak, ya kan? Maka hari ini saya lihat komitmen itu belum semuanya terrealisir. Maka untuk mengevaluasi sebuah komitmen yang belum terrealisir secara sempurna, ini memang sangat-sangat sukar, ya kan? Dulu waktu kami di Dewan, kami sengaja menyampaikan kepada Jakarta bahwa yang sesungguhnya kalau menurut perspektif hukum tata negara MOU Helsinki kan itu pembagian kekuasaan pemerintahan, dalam hal ini pemerintah pusat dengan pemerintah Aceh. Maka dari itu harus diperjelas dulu, karena kalau tidak jelas maka sangat tidak tepat dalam konteks pengawasan nanti, ya kan? Bagaimana mau kita awasi sedangkan ruang lingkupnya tidak jelas, ya kan? Karena menurut MOU, karena memahami damai Aceh itu kan kita harus memahami semangat dulu. Karena kalau memahami UUPA, memahami penjabaran tanpa memahami semangat itu tidak akan connect. Maka dari itu saya lihat sesungguhnya MOU itu adalah pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di situ kemudian dijabarkan dalam UPA pasal 7 sampai pasal 11, yaitu bahwa 6 kewenangan pemerintah pusat, selebihnya adalah kewenangan kita. Ya, maka kemudian sebenarnya DPRA harus membuat aturan-aturan yang membagi kewenangan itu. Karena saya lihat sampai hari ini itu tidak jelas kewenangannya. Masa kewenangan yang sudah pernah diserahkan oleh pemerintah pusat ke kita, kemudian kawan-kawan di lapangan justru lebih memegang aturan-aturan pusat ketimbang aturan di daerah. Maka dari itu saya lihat ini persoalan kewenangan ini harus dijelaskan dulu. Kalau tidak jelas kewenangan maka pengawasan itu tidak akan sempurna dan akan terjadi tumpang tindih. Misalnya hari ini tentang laut, tentang hutan, tentang tanah. Sebenarnya itu kan sudah didelegasikan kepada Aceh. Tapi hari ini kawan-kawan di lapangan lebih melihat bahwa atau lebih mengacu kepada ketentuan nasional. Maka perusahaan-perusahaan ini tidak mungkin bisa diawasi karena lain kepentingan. Ada pihak yang menyatakan ini kepentingan pusat, ada yang melihat dari kepentingan Aceh. Maka dari itu saya lihat sebelum kita berangkat kepada pengawasan, 15 tahun sudah cukup untuk melihat perkembangan ini, sehingga ke depan kita harus mengevaluasi tentang ruang lingkup ini dulu. Sejauh mana misalnya kewenangan Aceh dan sejauh mana kewenangan pusat. Maka dari itu akan berangkat tindakan-tindakan pengawasan. Karena gini, contoh soal hutan. Kalau kita tidak jelas tentang kewenangan kita, bagaimana mengawasi hutan? Kemudian tentang laut, bagaimana kewenangan Aceh terhadap laut? Sampai sekarang
tidak jelas. Malah banyak pengusaha yang menyampaikan ke kami bahwa orang itu memahami bahwa laut itu sudah menjadi kewenangan Aceh. Tapi di lapangan, kawan-kawan ini berhadapan dengan peraturan-peraturan yang bersifat nasional, yaitu permen-permen yang justru notabene-nya mengurangi kewenangan Aceh ini. Ya, maka dari itu saya lebih sependapat siapapun namanya, apakah legislatif atau eksekutif, ini memperjelas dulu kewenangan ini. Karena kalau tanpa jelas kewenangan, kita, ini pengalaman kami dulu, karena di DPR itu kan fungsinya kan salah satu pengawasan. Tidak mungkin kita bisa mengawasi sesuatu kalau ruang lingkupnya tidak jelas. Saya kira demikian, Teguh. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Mukhlis Mukhtar. Jadi saya simpulkan bahwa yang paling penting sekarang dalam rangka mengisi perdamaian Aceh adalah memperjelas kewenangan. Kalau kata Pak Mukhlis tadi, sebenarnya setelah damai itu hanya ada 6 kewenangan pusat di Aceh. Selebihnya adalah kewenangan Aceh ya. Cuman mungkin tidak selama ini berarti kewenangan Aceh ini tidak dimaksimalkan, kira-kira begitu ya Pak Mukhlis ya? Tidak dimaksimalkan. Dewan cenderung mengawasi sesuatu itu berdasarkan kewenangan nasional. Misalnya, kan, DPRA mengawasi penggunaan anggaran dalam bidang kehutanan. Kan? Nanti yang akan digunakan itu kan parameter nasional. Padahal itu termasuk dalam kewenangan selebihnya. Kewenangan selebih itu kan, kewenangan selebihnya kan sudah kewenangan Aceh itu. Maka dari itu, masalah hutan itu masalah kewenangan Aceh. Berarti Aceh sendiri yang mengatur itu. Soal juklak juknis, itu persoalan internal orang Aceh. Tidak harus kita tunduk kepada Kepmen Menteri Kehutanan di Jakarta. Begitu, Tunggu. Baik, luar biasa Pak Mukhlis. Kira-kira dari jabaran Pak Mukhlis kita dapat memahami sedikit ya di mana problem-problem dalam mengisi perdamaian di Aceh setelah 15 tahun Aceh ini damai. Ya, kebetulan saya tertarik dengan pertemuan ini kan. Karena Pak Yusni ini sebenarnya pelaku. Kami sudah pernah terlibat sejak tahun 2000-an dulu. Sejak acara-acara sebelum perdamaian, misalnya pertemuan di Washington University, ya kan? Ya. Kemudian Pak Tusuk juga terlibat dalam proses-proses sebelum dan pasca perdamaian. Ya. Maka dari itu saya kira pada tempatnya melakukan urut rembuk ini, kan? Karena begini saya lihat kita kan ngomong damai Aceh hari ini. Kalau menurut saya orang hukum, saya memahami bahwa damai Aceh itu kan berangkat dari MOU. Kemudian MOU itu dijabarkan dalam UPA. UPA itu kan perjanjian, kan? Perjanjian kalau menurut saya itu yang berjanji itu harus menindaklanjuti atau melaksanakan lah, ya kan? Kalau bisa saya analogikan, saya seperti orang kecelakaan lah, atau apapun sudah berdamai, maka poin-poin damai itu kan harus dilaksanakan, ya kan? Saya lihat hari ini 15 tahun damai Aceh ini kedua belah pihak ini kan relatif kurang melaksanakan itu. Ya kan? Misalnya contoh, untuk orang Aceh hari ini belum semua kewenangan diberikan, ya kan? Kemudian mungkin kawan-kawan GAM juga belum menyampaikan semuanya kepada orang Aceh. Misalnya bagaimana status bendera, status lainnya, kan sebenarnya kedua-dua mereka itu harus melaksanakan sehingga tidak terjadi kericuhan di setiap 15 Agustus, ya kan? Saya terus terang hari ini prihatin dengan kondisi Aceh pada 15 tahun ini. Kan apa? Belum jelas, semuanya belum jelas. Ya kan? Kalau belum jelas kan mungkin sebagai manusia kan kita ya kurang pas lah. Karena kan tujuan hidup kita ini kan harus jelas-jelas, ya kan? Misalnya contohnya, dalam UUPA itu sebagai penjabaran dari MOU, karena di MOU kan disebutkan ini akan diatur kemudian dalam sebuah undang-undang. Yang sebuah undang-undang itu adalah UUPA.
Dalam UU PA diatur bahwa ini kewenangan pusat, ini kewenangan daerah. Tapi penjelasan tentang itu tidak ada. Pemerintah pusat tidak menjelaskan, kemudian pihak-pihak kita di Aceh pun tidak menjelaskan. Maka kalau ada orang Aceh yang ingin misalnya berusaha di bidang-bidang tertentu, bidang kehutanan, bidang kelautan, bidang perkebunan, itu kan harus berurusan ke Jakarta lagi. Itu karena faktor tidak jelas. Maka saya kira ke depan yang paling penting dulu, ini menjelaskan ini semua dulu. Kalau sudah jelas, itu baru bisa. Maka dari itu saya lebih sependapat UU PA itu jangan direvisi dulu, tapi dievaluasi dulu. Ya kan? Kalau direvisi saya khawatir, karena kebetulan begini, saya pelaku dulu, ya kan? Waktu saat buat perjanjian itu kan kita di Jakarta kan terjadi pro dan kontra. Dan orang-orang PDIP itu bertekak betul-betul dengan kami dari Aceh. Hari ini kekuasaan di tangan PDIP. Kalau direvisi saya khawatir nanti ini akan tercabut semua, ya kan? Dari itu saya lebih cenderung kita evaluasi dulu apa kira-kira kekurangan, kemudian pada akhirnya tahun 2027 nanti baru kita revisi, ya kan? Mungkin lanjutannya ke tahun selanjutnya, apakah dipertahankan atau tidak. Kemudian soal pertanyaan, ini yang saya ingat pertanyaan Mulyadi ini tentang bendera. Saya sepakat dengan kawan-kawan hukum yang sudah mengeluarkan pendapat. Menurut saya bendera itu sudah sah. Cuman saya lihat ini lobby kita aja yang kurang kuat. Ya kan? Sebenarnya kalau secara hukum itu sudah sah. Kenapa? Karena memang kawan-kawan kita selama ini kan berpegang kepada kanun. Sebenarnya bendera itu bukan soal kanun. Bendera itu perintah undang-undang. Dalam UU PA disebutkan bahwa orang Aceh berhak membuat bendera sendiri, kemudian diatur dalam kanun. Berarti persoalannya bukan di kanun nih. Ini memang perintah undang-undang. Di sinilah saya bilang bahwa tidak jelas ini. Kita tidak konsisten. Contohnya begini, UU PA lahir tahun 2006. Itu PP 77 itu lahir tahun 2007. Sekarang pemerintah pusat dengan perangkatnya di daerah, TNI, Polri, dan segalanya itu kan melarang. Saya sebagai orang hukum bingung, kok aturan lebih tinggi bisa dilarang oleh aturan lebih rendah? Ini kan akan menjadi sebuah persoalan ini. Dan akan terjadi konflik lagi. Kalau ini apa tidak jelas. Dari itu saya kira orang-orang yang telah diberi kepercayaan ini harus mampu melakukan lobby, mampu melakukan komunikasi politik. Karena ini menyangkut apa ya? Ada orang yang berpikiran ya bendera itu kan kain, tapi ada juga yang menyatakan bendera itu harga diri, bendera itu martabat. Nah, maka dari itu saya kira ini juga harus dituntaskan. Kemudian Zulfikar, saya kira komitmen kita sudah jelas. Ini sebelumnya saya cerita dulu kan, bahwa kita sudah menerima damai. Dengan menerima damai berarti konsekuensinya kita menerima otonomi khusus. Walaupun ada bahasa-bahasa self-government, tapi self-government dalam konteks otonomi khusus. Otonomi khusus itu kan, sebagaimana saya sebutkan tadi, adalah pembagian kewenangan. 6 kewenangan pusat, selebihnya kewenangan kita. Kita mungkin ya bekerja dalam konteks itu. Kemudian, soal tadi ada juga pertanyaan dari Dr. Nila Yuliani tentang Abdullah Putih. Ini kebetulan begini, Abdullah Putih itu gubernur kami dulu. Waktu saya dewan, beliau itu gubernur. Kemudian beliau ditangkap. Memang ditangkapnya beliau itu bukan persoalan APBA. Ditangkapnya beliau itu persoalan pengadaan helikopter untuk pemerintahan daerah, untuk pemerintahan kabupaten kota. Dan ternyata ada jurisprudensi yang menyatakan pemanfaatan uang negara tidak sesuai peruntukan itu adalah korupsi. Maka beliau itu disangkakan itu. Berarti bukan persoalan pengelolaan keuangan daerah, bukan. Saya kira demikian, Ibu. Terima kasih.